Namun yang kita sayangkan adalah penanganan perkara yang menyebabkan kematian. Karena kita temukan hampir semua sekujur tubuhnya itu ada luka lebam. BD TV, fokus mengabarkan fakta. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Jadi kesempatan kali ini kita lakukan konferensi pers terkait dengan tewasnya Muhammad Arfandi Ardiansyah. Jadi Muhammad Arfandi Ardiansyah ini di belakang hari baru kita tahu kalau dia ditangkap oleh polisi di hari Minggu ya, di hari Minggu dini hari. Pukul 2 dini hari. Jadi pada belakang hari baru kita ketahui kalau meninggal. Nah, berita yang sudah terlanjur naik itu dia ini bandar narkoba menurut keterangan Kasat Narkoba Polrestabes Makassar. Namun yang kita sayangkan adalah penanganan perkara yang menyebabkan kematian. Karena kita temukan hampir semua sekujur tubuhnya itu ada luka lebam, mulai dari kepala, di tangan, bahkan ada jarinya yang patah, kemudian jarinya itu kemerah-merahan. Bisa juga ada foto-foto yang sudah tersebar di netizen, mungkin bisa dilihat nantinya. Begitu juga sampai di kaki dan beberapa tubuh lainnya yang ada luka lebam. Oleh karena itu langkah yang kita ambil adalah kita tuh sudah melaporkan di Propam Polda Sulsel terkait dengan tindakan oknum aparat kepolisian yang kita duga tidak sesuai dengan prosedur standarisasi operasional yang ada di kepolisian. Begitu juga tidak sesuai dengan KUHAP yang sebagaimana yang telah diatur di KUHAP. Oleh karenanya kita laporkan di Propam Polda Sulsel terkait dengan kode etiknya, dan kita laporkan juga di SPKT Polda Sulsel terkait dengan pasal 340 ya, subsidiar pasal 338, junto pasal 3170 ya. Kemudian pasal 354, pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Kita laporkan itu karena mengingat bahwa ini merupakan atensi publik. Kita berharap kami juga sebagai tim kuasa hukum, penasihat hukum berharap bahkan kepada Bapak Kapolri untuk bisa memberikan perhatian besar terhadap kasus ini. Mengingat kasus ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya ya di Sulsel terjadi pembunuhan atau abuse of power yang dilakukan oleh aparat kepolisian, oknum aparat kepolisian. Oleh karena itu semoga di tangan Bapak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo ini kita sama-sama berharap bahwa kasus ini tertangani dengan baik. Oknum polisi yang telah melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian Muhammad Arfandi ini juga diadili, bahkan kita meminta untuk dicopot dari jabatannya karena sudah melakukan unprocedural sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Saya kira ya, jabatannya kalau bisa, ya, kalau bisa pidana umumnya juga dilanjutkan karena mengingat polisi juga harus taat pada azas peradilan umum. Ya, saya kira begitu. Ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Dan saya kira untuk karena ini sudah menjadi atensi publik, saya berharap Bapak Kapolri memberikan perhatian lebih. Kami berharap pun juga masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap kinerja polisi. Cukup sekian. Saya kira ada rekan yang lain bisa nambahkan.